Ya, Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami membulatkan hati untuk terus bersekutu bersama-sama, boleh mendengarkan Engkau, apa yang Engkau ingin kami lakukan, kami menjadi di dalam kehidupan kami. Oleh Bapak, terima kasih untuk kesaksian yang baik, terima kasih untuk kebersamaan yang baik pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di antara kami. Oleh sebab itu, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Praise the Lord. Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Selamat pagi. Benar. Pagi, Pak Frans. Iya, Pak Frans. Tuhan itu baik, memang Tuhan itu sangat baik. Dia selalu memberikan anugerah kepada kita semua. Kalau Paulus sering katakan kasih karunia Bapa yang tidak terhingga bagi kita semua. Pagi ini teman-teman, kita memiliki kesempatan kesempatan yang sangat berharga tentunya, yang tidak dimiliki orang luar sana, karena kita dibawa terus untuk berfellowship di dalam kebenaran, di dalam Kristus. Oleh sebab itu, brotherku semua, saya sekarang ini sedang memikirkan, sedang dibawa Tuhan untuk terus mengatakan supaya kita terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala, karena kita ini adalah tubuhnya. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan sharing saya sebelum-sebelumnya, di mana kalau teman-teman bisa menyimak, teman-teman akan menangkap bahwa berita yang saya bagikan akan selalu fokus pada satu benang merah yang bermuara kepada Kristus. Karena dikatakan bahwa Kristus adalah hidup kita, teman-teman. Ya, Kristus adalah hidup kita sebagai identitas kita sebagai manusia baru. Dan teman-teman harus tahu pula bahwa inilah sebenarnya fokus yang disampaikan oleh Demos Shakarian, ya, founder daripada FGBMFI, di dalam buku-bukunya. Ya, selalu saya ingatkan sebelum dia pass away pada bulan Juli tahun 1993, di dalam buku-bukunya yang luar biasa meninggalkan pesan kepada kita semua, dimulai dengan buku The Vision Intensified, jadi tolong dibaca terus, ya. Kemudian setelah buku itu adalah A New Wave of Revival in Your Finance. Setelah itu Behold the Glory of God, dan setelah itu pula The Ultimate Dimension, dan yang terakhir adalah Divine Life. Buku ini satu seri yang sangat sesuai dengan apa yang saya dapatkan dan saya butuhkan, saya perlukan dalam menjalani kehidupan rohani saya. Maka tepatlah saya mengatakan bahwa FGB MFI itu sesungguh-sungguhnya adalah kegerakan daripada tubuh Kristus, the body of Christ. Tuhan percayakan kita orang-orang awam ini disatukan, dicangkokkan, ya kan, di dalam apa ya maksud Tuhan, khususnya di hari-hari terakhir ini. Jadi saya mengatakan bahwa keseluruh daripada pesan Demos Shakarian di buku itu, dia melihat melalui vision. Dan yang terakhir ini adalah vision itu from the eyes of his understanding. Saya sering ingatkan kepada teman-teman, Demos Shakarian katakan begini, ini sering saya sampaikan ya, dia bilang begini, untuk menggenggam penuh gerakan dinamis dari apa yang mau Tuhan buat di hari-hari ini, yang paling penting adalah spiritual understanding. Nah, karena hanya orang-orang yang menangkap itu yang akan bisa melakukan banyak jauh lebih daripada yang dilakukan oleh agamawi, kan gitu ya. Jadi ini penting sekali teman-teman, bahwa mata pengertian kita harus disingkapkan, dibukakan supaya kita melihat visi yang daripada Tuhan. Visi itu sebenar-benarnya kalau Tony Tay sebut the counsel of God gitu ya, the full counsel of God gitu ya. Itulah visi yang terus dipertajam di dalam kehidupan kita.
Nah, ini yang saya dapatkan teman-teman. Dan Demos Zakarian istilahkan dengan ya a prepared people, orang-orang yang dipersiapkan, gitu ya. Di dalam visi Full Gospel ini, Demos mengingatkan bahwa sesungguhnya hati Tuhan itu sedang tertuju, sedang berurusan kepada sekelompok orang yang dipersiapkan. Dari statement inilah saya mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu adalah akibatnya. Ya, itu bukan visinya. Visi itu adalah kita, teman-teman. Ya kan? Nanti melalui kita baru jiwa-jiwa itu dituai, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kalau kita berpikir atau memahami ini, maka kita akan lebih banyak waktu masuk kepada penanganan Tuhan dalam kehidupan kita, gitu ya. Kita terus dipersiapkan, dan seiring kita dipersiapkan, Tuhan itu sendiri membawa kita dalam pelayanan-pelayanan yang menghasilkan jiwa-jiwa. Jadi jangan salah teman-teman. Kalau target kita atau program kita hanya sekedar mencari menambah member, nanti tiba saatnya kita akan lemah. Kita akan apa ya? Kita akan melihat apa ya, perjalanan-perjalanan yang sesungguhnya tidak perlu, gitu ya. Tapi kalau kita masuk kepada hati Tuhan, maka automatically kita akan melakukan ya cari regional dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi berurusan dengan kita, gitu ya. Terus apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu yang saya bagi ketika beberapa minggu yang lalu dengan tema The True Calling, gitu ya. Karena Tuhan sedang memilih, sedang memanggil, sedang mempersiapkan orang-orang di marketplace masuk pada apa yang disebut dengan tadi saya sebutkan the body of Christ. Karena tubuh Kristus inilah yang akan menjadi representatif, gitu ya, menjadi perwakilan, menjadi duta, menjadi ingat yang pernah saya istilahkan dengan pemegang mandat, gitu ya. Kita ini mandatori, gitu ya. Karena untuk melakukan Tuhan dalam di ini, dia memanggil orang-orang, dan orang-orang itu adalah kita. Menjadi representatif. Jadi jangan main-main, identitas kita ini ketika kita dipanggil adalah perwakilannya Tuhan. Kalau ingat saya pernah katakan bahwa kita ini adalah pemegang kuasa, ya kan? Kalau sebagai seorang lawyer, dia bisa bertindak di pengadilan atau kemanapun, ke bank, kemana. Kalau saya memegang surat kuasa, the power of attorney, gitu ya, saya bisa berkata atas nama si pemberi kuasa. Jadi ingat teman-teman, kita ini adalah mandatorinya Tuhan. Kita adalah representatifnya Tuhan. Jadi semuanya ini sangat berkaitan antara calling, kompetens, dan karakter. Nah, pagi hari ini saya akan zoom sedikit tentang karakter, gitu ya. Itu terkait semuanya teman-teman. Sebagai panggilan kita yang sejati, gitu ya. Karena apa? Karena nggak mungkin kita diberikan mandat, diberikan authority jika kita tidak dewasa, ya kan? Karena yang diberikan mandat adalah kepada orang-orang yang akil balik, kepada orang-orang yang matang, supaya dia bisa responsibility atau kepercayaan atau tanggung jawab dalam melakukan kehendaknya. Jadi teman-teman, coba kita lihat sedikit tentang karakter and maturity, ya. Karakter dan kedewasaan, karena ini sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ini gini teman-teman, diawali dengan pengalaman saya di dalam Tuhan, ketika suatu kali hati saya gundah, gitu ya. Hati saya gundah karena saya menemukan diri saya belum berkembang secara rohani. Saya sadar betul waktu itu bahwa saya harus itu matang secara rohani. Dalam pergumulan itu, teman-teman, puncaknya
adalah ketika saya tiba kepada statement yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 5, teman-teman. Saya mau minta Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ayat-ayat ini ketika saya gundah gitu ya, menguji diri saya sendiri, teman-teman. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Ya, boleh saya bantu bacakan ya, Pak? Ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Yes, thank you Yudi. Teman-teman, statement dari Paulus ini, Rasul Paulus, itu tiba kepada puncak pemahaman saya pada saat itu gitu ya. Kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu, kira-kira begitu ya. Tapi ini menjadi titik start saya, teman-teman. Saya berharap teman-teman juga melihat sesuatu gitu ya. Saya sadar betul waktu itu ternyata Roh Kudus sedang mengajar saya. Roh Kudus itu menolong saya, memimpin saya dalam pelayanan lebih jauh setelah itu. Bahwa ternyata gundah hati saya itu justru ditempatkan Tuhan supaya saya bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Gitu ya. Saya percaya pagi ini tidak akan kebetulan saya berbicara di tengah-tengah yang hadir dengan mengangkat tema karakter and maturity. Pastilah ada orang yang sedang mengalami perasaan hati yang gundah seperti saya alami dulu gitu ya. Jadi jangan padamkan gitu ya, jangan berhenti gitu ya. Mari ikut terus arahannya dan suaranya. Kita harus submisif benar-benar kepada suara daripada Roh Kudus untuk hidup kita. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kalau tidak melewati ini, kita tidak akan bisa melayani lebih jauh. Kita tidak akan bisa eksis lebih jauh di dalam pelayanan, termasuk di dalam full gospel. Kan gitu ya. Karena apa? Pelayanan kita ini bukan main-main. Pelayanan kita ini adalah pelayanan otoritasnya Tuhan gitu ya. Ini adalah maksud-maksud ilahi gitu ya. Tapi jangan pula merasa rendah diri bahwa memang ini disiapkan untuk kita. Gitu ya. Nah, kenapa pelayanan tidak eksis, katakan demikian, atau tidak mempunyai pengaruh? Karena apa? Karena kita banyak, saya sendiri gitu ya, masih berpikir seperti kanak-kanak gitu ya. Saya pikir saya masih seperti ini saja. Padahal Tuhan menginginkan kita masuk lebih jauh, bertumbuh lebih jauh kepada kedewasaan yang matang, mempunyai karakter gitu teman-teman. Kan ingat ya kenapa muncul 3C di full gospel? Calling, competence, dan karakter. Karena memang berdasarkan hasil dari penelitian Ministry of Development, ketiga hal ini menentukan kenapa chapter itu tidak bertumbuh. Kenapa FGB Men itu tidak bertumbuh? Karena kurang di dalam 3C ini. Calling, competence, dan karakter gitu ya. Dan sebenarnya ketiga C ini ada di dalam satu gitu ya, calling gitu ya. Kalau kita ada di dalam calling ini, maka kompetens, maka karakter itu diinput juga di dalam kita. Nah, karakter dan maturity atau kedewasaan ini nanti-nantikan teman-teman. Ini yang dibutuhkan, itu yang mau dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Nggak mungkin chapter bertumbuh atau pribadi kita itu memberi dampak jika kita tidak memiliki karakter atau jika kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Nah, coba lihat di dalam Roma 8 ayat yang 19.
Ini yang juga pernah saya singgung di dalam waktu saya sharing tentang calling. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat putra-putra Allah dinyatakan. Ya, thank you Yudi. For the earnest expectation of the creation, dia bilang gitu ya. Eagerly wait for the revealing of the Son of God. Putra di sana. Jadi bukan anak gitu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia memang anak di sini nih ya. Ya, tapi dikatakan di sana son, bukan child gitu ya. Yaitu anak yang sudah akil balik, yang bertumbuh kepada kedewasaan. Ya, dewasa, matang. Yang pernah saya kisahkan bahwa orang Israel, adat istiadat orang Yahudi, ketika anaknya sudah cukup umur, matang, maka orang Israel itu, orang Yahudi itu membuat satu pesta gitu ya, mengundang banyak orang, dan pada saat pesta itu, kemudian papanya akan menyatakan, membuat statement kepada orang banyak, bahwa anak saya pada saat ini, pada detik ini, sudah dewasa gitu ya, mature di dalam Tuhan, kan gitu ya. Nah jadi begitu juga dunia ini sedang merasa sakit bersalin, dikatakan gitu ya, rindu untuk menantikan status sebagai anak-anak yang dewasa. Nah, ini yang membawa kita kepada pelayanan yang lebih jauh. Saya sedang serius di seriusi ini, teman-teman. Masuk kepada kedewasaan. Ya, memiliki sifat, memiliki nature, karakter ilahi. Jadi ini benar-benar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Paulus juga mengatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kanak-kanak itu. Jadi, teman-teman, brotherku semua, harus kita meninggalkan kanak-kanak. Karena apa? Karena dunia ini memang sedang membutuhkan anak yang dewasa gitu ya, putra gitu ya. Nah, jadi ketiga hal ini, berkata, merasa, atau berpikir, itu adalah ciri yang mengkualifikasikan kita, apakah kita dewasa, apakah kita kanak-kanak. Tapi Tuhan menginginkan supaya kita bertumbuh, mature, dewasa, dan dimulai dengan cara berpikir kita, the way of thinking gitu ya. Ya, ada tertulis di dalam Amsal, teman-teman, Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya. Jadi bagaimana orang berpikir, bagaimana dia berpikir, demikianlah ia. Kalau bahasa Inggrisnya, for as he think in his heart, so is he. Jadi kedewasaan itu sangat berkaitan dengan the way of thinking kita gitu ya, cara berpikir kita. Maka jangan heran dikatakan supaya kita mengenakan pikiran Kristus, teman-teman. Jadi kedewasaan itu ya, maturity itu adalah sejauh mana Tuhan mengubahkan cara pikir kita gitu ya. Dimulai dengan cara berpikir gitu ya. Ya. As he think in his heart, so is he. Jadi kita ditentukan oleh cara berpikir kita, teman-teman. Ya kan? Nah, makanya Kristus itu menjadi fokus, menjadi inti daripada berita Rasul Paulus juga, gitu ya. Karena kedewasaan itu adalah di dalam Kristus. Jangan heran kalau Demos katakan supaya kita itu menjadi satu dengan Dia, gitu ya. Oneness with Christ, tujuannya juga itu, teman-teman. Ya, yang pernah saya bagi di dalam 1 Korintus tentang bahwa Tuhan itu memanggil kita pada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karena dengan cara begitulah kita mendapatkan kedewasaan. Kedewasaan itu
bukan ditentukan oleh hanya sekedar proses di dalam kita, proses waktu gitu ya. Tapi kedewasaan itu adalah proses pengenalan kita atau kesatuan kita dengan Kristus. Kenapa seperti itu? Coba kita buka Kolose 1 ayat 28. Sama 29. Kolose 1 ayat 28, 29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ini salah satu ayat-ayat yang sering saya sampaikan gitu ya, yang mengubah saya, sedang mengerjakan saya juga melalui berita gitu ya, melalui berita atau penyampaian. Karena berita inilah yang mengubah pola pikir kita atau cara pikir kita gitu ya. Dan berita itu adalah memang selalu mengarah kepada Kristus. Kesempurnaan di dalam Kristus itu menunjukkan kepada kedewasaan di dalam Kristus, teman-teman. Bayangkan, Paulus katakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Karena apa? Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, dikatakan begini, supaya hati mereka, Kolose 2 ayat yang kedua dan 3, tertulis begini, supaya hati mereka terhibur, dan mereka memperoleh segala kekayaan, dan keyakinan pengertian, ya, balik lagi pengertian, understanding gitu ya, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Artinya apa? Orang yang dewasa itu ditentukan oleh cara berpikirnya. Bagaimana supaya kita memiliki cara berpikir yang ilahi, yang Kristus? Tentu itu dimulai dengan apa yang masuk gitu ya, di dalam pikiran kita gitu ya. Apa yang masuk itulah sebenarnya kabar baik, itulah sebenarnya Injil. Itulah sebenarnya berita yang harus disampaikan untuk mengubah teman-teman, untuk menginput gitu ya, cara berpikir Kristus. Maka benar ketika dikatakan supaya kita itu memiliki perasaan ya, memiliki pikiran Kristus gitu ya. Dan ketika kita memiliki pikiran Kristus, maka kita akan berkata-kata seperti Kristus, akan merasa seperti Kristus. Dan justru memang Kristus itu ada di dalam kita semua, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Dalam pelayanan FG BMFI, saya rindu sekali teman-teman di Kalimantan Barat dan di mana-mana tempat masuk kepada pola yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jika kita tidak masuk kepada kedewasaan, maka kita hanya akan melakukan kegiatan-kegiatan saja. Tapi kalau kita masuk kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa, maka ada otoritas yang terjadi yang akan mengalir dalam kehidupan mereka, teman-teman. Itulah yang selalu kita bacakan di dalam Efesus gitu ya. Coba lihat Efesus ya. Efesus 1. Efesus 1 ayatnya yang ke 19. Dan betapa sampai 23 ya, 23. Dan 19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan 20. dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih sebentar. Satu-satu ya. Jadi memang teman-teman, Tuhan itu mengerjakannya di dalam Kristus gitu ya. Isu yang disampaikan atau kebenaran yang disampaikan oleh Demos Syakarian bahwa
dikatakan bahwa akan muncul sekelompok orang, ya, yang tidak lain adalah tubuh Kristus, gitu ya. Kita melalui orang-orang di marketplace yang disatukan masuk kepada tubuh ini, gitu ya. Ketika Demos katakan supaya kita oneness with Christ, disatukan dengan Kristus seperti pokok anggur dan carang-carangnya, karena teman-teman, ini dia di dalam Efesus ini yang dikerjakannya di dalam Kristus. Nggak ada cara lain, teman-teman. Ini kita harus paham betul di dalam pemahaman kita, gitu ya, supaya kita berubah, gitu ya, bahwa itu dikerjakannya di dalam Kristus. Ya, ketika dikatakan Kristus ada di dalam kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, itu kaitannya kepada ini. Karena Tuhan mengerjakannya di dalam Kristus, dan Kristus itu ada di dalam kita. Coba teruskan di 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, terus. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Saya berharap teman-teman bisa menangkapnya. Kenapa Demos katakan bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada sekelompok orang, ya, a prepared people. FGB men ini sesungguhnya adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan dibuat menjadi setia, supaya kita masuk kepada sekelompok orang ini yang tidak lain adalah tubuhnya, gitu ya. Dan karena Tuhan mengerjakannya hanya di dalam Kristus, gitu ya, nggak ada cara lain, karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup, gitu ya. Maka adalah Tuhan itu sebagai Kristus itu sebagai kepala, dan kita ini adalah tubuhnya, ya kan? Sang kepala itu diinput di dalam kita, di dalam keberadaan kita, teman-teman, ya kan? Menyatu dengan kita, gitu ya. Dikerjakannya di dalam Kristus, sehingga kita akan menjadi orang yang matang, orang yang dewasa adalah ketika kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki perasaan Kristus, dan itulah yang dikerjakannya di dalam semua kita, teman-teman. Itulah karakter and maturity. Ingat ketika tertulis di dalam buku The Ultimate Dimension, buku yang keempat, teman-teman, tentang kesatuan kita dengan Kristus, Demos Syakarian bilang begini, gitu ya, seperti pokok anggur dan carang-carangnya, kita tidak akan bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan apa-apa jika kita di luar Kristus. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi teman-teman, mari masuk kepada kedewasaan rohani. Karena karakternya akan menjadi karakter kita. Bahkan Demos bilang begini, ya, kaki kita akan menjadi kakinya, mulut kita akan menjadi mulutnya. Segenap keberadaan kita akan menjadi representasinya Tuhan, teman-teman. Jadi mari masuk kepada kedewasaan penuh yang memiliki karakter ilahi. God bless you all. Oh, luar biasa. Oke, Pak John, thank you for the words of God. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak John. Kita masih punya banyak waktu, mungkin akan lebih lengkap kalau ada question and answers atau response ya. Bisa dari Mr. Johnny Wu, ada dari Pak Master Bumbunan join hari ini, ada Pak tadi Pak Hendra sudah keluar kelihatannya ya. Ya, jadi mungkin boleh ada sharing lanjutan sebelum kita mengakhirinya. Ada tanya jawab atau ada respon terhadap firman Tuhan ini, dipersilakan. Ya, kalau ada, Mr. Johnny Wu, maybe you want to say something, Mr. Johnny Wu? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini karakter Yesus akan menjadikan karakter kita. That closing statement like this.
Bapak John Thompson. Yes, sir. Saya baru sediakan saya punya pembicaraan yang di Dapur English chapter dengan Okay. tajuk Living Your Life for Christ. Amin. Ini Amin. dapat pedoman dari pagi ini dengan you punya firman tu cukup bagus. Amin. Very neat and right to the point. That is my understanding. Yes. As I am far here. You're welcome. Thank you very much. Puji Tuhan. Puji Tuhan Tuhan. memberkati. Terima kasih Benar. Pak Joni Wu. Sampai pada Pak Iya. Yudi. Ya, terima kasih Pak Joni Wu. Nanti lanjutnya bisa kontak Pak John untuk mengatur bagaimana pertemuan dengan Malaysia juga ya, supaya terjadi sinergitas antara Indonesia dan Malaysia lebih lagi. Baik, selanjutnya ada Master Bumbunan. Please say something, Pak Bumbunan. Sudah lama ini nggak dengar suara Pak Bumbunan ini. Okay. Yeah, thank you, Yud. Ya, Halo, ya. Yes. Hear you. bisa didengar? Yes, Bro Bun. Lanjut. Hanya baca ayat aja lah. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Can you translate it to me? Bentar ya, I Pak. read it from Amplified. Or you read it Indonesia. It's up to you. Ya, Ibrani 6 ayat 1 ya. Iya, baca aja ayat 1 sampai 2. Oke. Itu aja. Sebab itu, Tapi saya baca Inggrisnya, nanti kamu Indonesia ya. Ini Amplified di tangan saya. Therefore, let us go on and get past the elementary states in the teaching and the doctrine of Christ or Messiah. ya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Advancing steadily toward the perfection that belong to spiritual maturity. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Let us not again be laying the foundation of repentance and abandonment of dead works. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. That formalism and of the faith by which you turn to God. Udah. Yang kedua, with teachings about purifying, the laying of hands, and the resurrection from the dead, and eternal judgment and punishment. These are all matters of which you should have been fully aware long ago. Yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. The last, Dan itu verse 3. If indeed God permits, we will now proceed to advance teaching. dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Oke, Pak Bumbunan. Nah, jadi ini diberikan sebenarnya kelanjutan dari ayat ini adalah dia bilang kalau Anda mau dewasa, belajarlah seperti Melkisedek, itu aja. Melkisedek hanya dua aja sifatnya, adil dan kemudian memiliki damai sejahtera. Dua itu sudah menjadi tanda kedewasaan. Thank you, Dr. Bun. Adil dan damai ya. Righteous and peaceful. Oke, Ya. righteous and peaceful. Karena dari Ibrani 6 lanjut ke Ibrani 7, konteksnya itu bicara Melkisedek ya, Pak? Ya, Anda menjadi dewasa, come to the fullness, karena Melkisedek itu diidentifikasi sebagai Kristus dan itu hanya satu order, satu ordo. Jadi disebut dari kata dabar, difrah, bahasa Ibrani yang kemudian menjadi taksis, queuing, artinya berurutan. Jadi itu menjadi hukum, menjadi trah, menjadi wulung, menjadi roh, menjadi jalan, dan banyak orang tidak tahu sebenarnya Adam adalah Melkisedek. Semua manusia di kolong langit ini Melkisedek, artinya harus adil dan kemudian memiliki damai. Jadi dari 9 buah roh untuk menjadi leaders dimulai dulu dari 2.
Itu artinya dengan menjadi dua, Anda menjadi raja dan menjadi hakim atau imam. Nah, imam itu artinya Anda sudah tahu, jadi raja memerintah harus dewasa. Karena Amsal berkata, cilakalah negara yang pemimpinnya adalah kanak-kanak. Itu kata Amsal, yang pagi hari sudah mabuk. Kemudian menjadi imam, Anda boleh membawa permasalahan orang ini kepada Tuhan. Kan jadi dua. Jadi dari Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Maka kalau boleh didefinisikan, full gospel adalah fullness, adalah kedewasaan. Itu saja. Yes. Jadi dalam 3 kali pertemuan ketemu dengan Pak Anton, saya bilang, Pak Anton, hanya satu kata aja untukmu, biarlah full gospel, full. Jangan lagi part, jangan lagi parsial. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman, saya sambung sedikit karena Pak Bumbunan singgung tentang doktrin. Karena ini benar-benar sesuatu hal yang sangat serius, teman-teman. Nah, jadi kedewasaan itu ditentukan oleh the way of thinking gitu ya. Dimulai dari pikiran kita gitu. Dimulai dari pikiran gitu ya. Kalau pengajaran itu kaitannya juga kepada pikiran kan gitu ya. Nah, maka ini yang selalu dibagikan oleh Pak Vincent, 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, coba kita lihat dari sana ya. Kaitan-kaitannya teman-teman. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Putra. 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, nyambung bukan teman-teman? Jadi ketika kedewasaan itu ditentukan oleh the way of thinking kita, maka ajaran-ajaran yang masuk kepada pikiran kita harus ajaran-ajaran Kristus kan gitu ya. Ya kan? Nah, bayangkan ketika orang tidak membawa ajaran ini, kita tidak boleh memberi salam sekalipun kepada dia gitu ya. Menentukan atau membuktikan bahwa ajaran ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Apa sih ajaran Kristus itu, teman-teman? Ini nggak ada. Kristus 4 ayatnya ke 20 sampai 24 coba ya. Sorry Pak, agak terputus-putus. Boleh diulangi Pak pasal dan ayatnya? Ayatnya yang ke-20 sampai 23. 24 deh. Dari surat apa Pak? Efesus. Efesus 4 ayat 23 ya? 20 mulai. Oh, 20. Satu-satu ya, teman. Apa? Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yes. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, Yes. kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Amin. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nyambung ya, teman-teman. Kalau kedewasaan rohani itu ditentukan oleh cara berpikir, maka untuk mengubah cara pikir kita butuh pengajaran, dalam tanda petik, ya kan? The doctrine. Dan pengajaran yang membawa kita kepada kedewasaan dalam maksud Tuhan adalah the doctrine of Christ. Ya, apa sih the doctrine of Christ itu? The doctrine of Christ adalah tentang kita menanggalkan manusia lama. Kira-kira gitu ya. Dan kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Jadi teman-teman, ini sangat luar biasa bahwa cara berpikir itu berkaitan dengan pengajaran yang kita terima, dan pengajaran yang kita terima itu berbicara tentang manusia baru. Inilah sebenarnya kalau boleh dikatakan juga menjadi ajaran tentang Melkisedek yang disampaikan oleh Pak Bumbunan. Teman-teman, luar biasa, ini luar biasa sekali.
Ya, oke, baik. Thank you Pak John untuk feedback-nya. Ada lagi yang mau sharing-sharing? Ini seperti di warung kopi ya. Jadi selesai ada yang sharing, ada yang boleh meresponi, atau ada yang mau memberikan kesaksian juga dipersilakan ini. Oke, silakan. Izin bro. Ya, Pak Frans, silakan Pak Frans. Siap, terima kasih. Pagi ini saya memang sangat berbahagia. Jadi kenapa? Karena mendengar apa yang di-sharingkan oleh Pak John Thompson pada hari ini, bahwa sebenarnya mengingatkan saya bahwa dari kesaksian Bro Timotius Prabawa tadi dapat menggambarkan bahwa bagaimana proses seorang FGB man bertumbuh menjadi dewasa. Ini sebetulnya lebih kepada apa yang disampaikan oleh Pak John Thompson tadi, ingin menyatakan kepada kita bahwa selama ini di dalam wadah FGB MFI ini, ketika orang gagal merubah pola pikir dari pola pikir duniawi menjadi pola pikir kepada Kristus, ya kan? Itu dia akan sulit menjadi dewasa di dalam pelayanan ini. Saya begitu banyak melihat orang dari awal, walaupun saya masih muda di dalam wadah ini, bahwa saya melihat begitu banyak orang yang dia sudah begitu lama. Dia sudah begitu lama di wadah ini, tetapi apakah ada perubahan, ada berkat di dalam dirinya? Ada yang tidak merasakan, tidak mengalami itu. Karena apa? Karena memang dia tidak membuka diri kepada pengajaran, ya kan? Tidak mau membuka diri pada pengajaran yang diberikan oleh Kristus, ya kan? Makanya dikatakan di sini adalah full gospel. Sepenuhnya ini dia tidak menerima, betul-betul tidak mengimplementasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Artinya dia menolak pengajaran. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pola pikirnya tidak berubah, makanya perilakunya pun tidak berubah. Nah, makanya saya mengatakan kepada teman-teman, bahkan saya juga belajar atas itu, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, proses yang kita alami di dalam wadah ini, sehari demi sehari kita menjadi dewasa. Itu karena memang betul-betul kita mau menerima pengajaran dan mengimplementasikan pengajaran itu di dalam pola pikir dan tindakan. Nah, makanya terima kasih sekali Pak Thompson dan juga barusan Pak Sitorus, itu luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Be strong in the Lord. Thank you Pak Frans untuk respon atas firman Tuhan yang disampaikan pada waktu hari ini. Silakan lagi mungkin Pak Heros, singkat jelas padat Pak, ada yang mau diresponi Pak? Itu sudah bagus, Pak John Thompson sudah, saya tadi bantu dia untuk menguraikan ayat-ayat, dan ya itu sudah luar biasa. Jadi mulai dari pola pikir dulu, karena peperangan terbesar kita adalah pikiran dan hati. Jadi kalau pikiran dan hati kita ini sudah kita bisa arahkan dengan baik, maka kita bisa bertumbuh. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Pak Heros, luar biasa. Ya, masih ada lagi yang ingin meresponi sharing kita pada pagi hari ini, bicara tentang character and maturity. Tambah Yud. Oh iya, ya Pak. Singkat jelas pada. Sederhanakan aja. Tadi brother kita John memasuki pikiran, kemudian dia lanjutkan pengajaran, kemudian teaching. Nah, maka tadi sebenarnya pengajaran dengan pikiran kita jadikan satu. Nah, manusia adalah Trinitas. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna di hadirat Tuhan. Jadi kalau mau dikatakan di sini sebenarnya gini, tubuh kita makan nasi misalnya, jiwa kita makan pengetahuan, roh kita makan, itulah Kristus. Jadi di sini sedang dikatakan, kamu makan jiwa, kamu memakan roh. Jadi kedewasaan ditentukan dengan pola makan, lifestyle. Ini terbalik justru. Kalau manusia daging, tubuh, makananmu daging, berarti dewasa. Tapi tidak kedagingan. Kalau tubuhmu makan bubur saja, susu, itu dikatakan Petrus, berarti kamu kanak-kanak. Nah, jadi cara makanmu menentukan kedewasaanmu. Tetapi di sini maksudnya begini, kalau kau makan dari tubuh dan jiwa, itu kanak-kanak terus. Begitu engkau beralih kepada roh, roh itu senantiasa dewasa. Itulah Kristus.
Nah, hati-hati, brother. John menekankan pikiran. Nah, sebagaimana kamu berpikir jadilah padamu. Tetapi Yudi, engkau tahu, pikiran pun sebenarnya tidak dewasa dalam arti gini. Maka ditambah pikiran Kristus atau perasaan Kristus. Jadi kamu bukan pikiranmu. Cuman sebagaimana kamu berpikir, kamu menjadi. Kita adalah roh, kita memiliki pikiran atau jiwa, kita tinggal di dalam tubuh. We are a spirit, we have a soul, we live in a body. Ini tipis, banyak orang tidak sadar. Kalau kamu hidup dalam tubuh dan alam jiwa, kamu tidak pernah dewasa. Jadi kedewasaan di sini sebenarnya begini. Begitu kita beralih ke alam roh, putra-putra Allah dipimpin roh. Lihat, kesalahan terjemah di Roma adalah anak-anak, bukan. Sons of God are led by the Spirit. Sons itu dewasa. Quotatia, sonship. Nah, jadi cuma diilustrasikan orang yang berusia 30 tahun dewasa secara jasmani. Ketika kita mulai beralih kepada kesadaran roh, itu yang disebut consciousness, awareness, mindfulness. Jadi pikiran pun di sini akan ditanggalkan. Cuman supaya Anda mengerti, jangan pakai pikiran sendiri, pakai pikiran Kristus, itulah dewasa. Setiap kali kita bergerak di dalam dimensi roh, aku dan Bapa satu, barang siapa dengan Tuhan menjadi dia dewasa. Jadi artinya bergeraklah di dalam rohani. Kedewasaan di sini maksudnya kerohanian, dewasa. Nah, satu lagi, ambil konteks, kadang-kadang kita salah mengaplikasikan yang dibagi Brother John waktu itu. Kita harus konteks. Konteksnya dulu, siapa yang disuruh jangan kamu beri salam waktu zaman Yohanes 2000 tahun lalu. Jadi jangan asal pakai kepada sekarang, menjadi salah. Pada waktu itu ada satu kelompok yang disebut orang agnostik. Nanti pelajarilah mereka itu. Mereka itu yes and no. Jadi mereka tidak pasti mengenai keilahian atau ketuhanan. Jadi sebenarnya minta mereka supaya mereka jangan ragu-ragu. Kalau kamu kumpul di antara orang ragu-ragu, kamu tetap akan jadi ragu-ragu. Kita sederhanakan kepada orang full gospel. Kalau kamu kumpul di antara gembel, orang miskin terus, kamu pasti akan miskin. Tetapi ketika kamu berkumpul dengan orang full gospel, jadi full gospel businessman. Jadi sebagaimana pikiran, nanti lingkungan menentukan, pengajaran menentukan, mana menentukan. Tetapi yang di sini maksudnya adalah makan makanan rohani. Kerohanianmu, spiritualitasmu itulah yang disebut Kristus. Terima kasih, Yud. Oke, terima kasih Pak Bumbunan sudah menjabarkan lebih jauh untuk pengajaran pagi hari ini, untuk sharing pagi hari ini. Ya, saya pikir waktu sudah pukul 9 lebih, hampir 30 ya. Yud, ada Pak Vincent. Oh ya, Pak Vincent, beliau absen dulu katanya hari ini, atau gimana Pak Vincent, mau sharing sesuatu Pak? Ya mungkin beliau menyimak aja ya, tadi beliau ada chat saya supaya tidak memberikan closing statement dan lain-lain. Tapi ada Pak Hendra saya lihat ya, Pak Hendra mungkin satu dua patah kata Pak Hendra. Pak Hendra, Pak Hagi bersama dengan kita, halo. Atau ada pertanyaan boleh juga ya? Ya, kalau masih ada pertanyaan boleh juga. Pak Handi biasa suka nanya ini. Silakan Pak Handi berikan pertanyaan kalau ada. Sebelum kita tutup ya, 9.30 lah kita tutup. Sudah cukup. Saya ada sedikit pertanyaan Bro Yudi untuk Pak Thompson ya, boleh ya? Ya, mari Pak. Semuanya pergumulan. Sudah cukup padat Bro Yudi, baik dari Pak John Thompson maupun dari Pak Bumbulan Sitoris. Ya, sudah kita simak, kemudian harus bawa dalam renungan. Soalnya ini otak tua, tidak bisa langsung yang masuk pikiran, tidak bisa. Itu harus dicerna ya sampai nanti malam harus direnungkan lagi. Ya, terima kasih Pak John Thompson dan Pak Bumbulan Sitoris. Tuhan memberkati kita semua. Bro Frans boleh itu, Bro Frans mau nanya apa? Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada Pak John Thompson bahwa sebetulnya dari terkait dengan pengajaran pola pikir.
Nah, jadi sebetulnya kita selama ini di chapter ataupun di dalam pelayanan ini kita sudah berusaha, ya kan, kita sudah berusaha untuk bagaimana caranya supaya pribadi-pribadi di sini itu bertumbuh. Seperti kata Pak Bumbunan Sitorus tadi, katakan apa yang Anda makan, gitu kan? Kita sudah menghidangkan, gitu kan? Kita sudah menghidangkan di dalam wadah ini menu-menu yang sehat, gitu kan? Dalam tanda petik sehat. Pada saat Zoom meeting pelayanan Pak Vincent Wijaya beberapa malam yang lalu, khusus untuk chapter Sekadau dan sekitarnya, dia mengatakan apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden chapter terhadap para member yang katakan supaya menjadi dewasa di wadah ini. Pak Vincent mengatakan Anda doakan member-member, ya kan begitu kan? Memang betul bahwa sebetulnya setelah kita berbuat, memang betul-betul apa yang akan terjadi itu semuanya adalah rencana Tuhan. Tetapi sisi kemanusiaan kita, sisi pelayanan kita, tentunya kita ingin berbuat langsung, begitu kan? Bukan bertujuan mengubah seseorang, tetapi katakan bagaimana seseorang itu mau berubah, bukan mengubah, tetapi menggiring seseorang untuk berubah. Pertanyaannya, Pak John Thompson, apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Apa yang harus kita lakukan supaya teman-teman mau memakan menu yang sudah disiapkan oleh Kristus ini? Okay. Ya. Thank you, Bro Franz. Demos bilang begini, revival start from you, ya, revival start from you. Jadi statement ini cukup jelas bahwa dalam kita chapter atau ketika kita memimpin atau lead by example, ya, memimpin dengan contoh. Saya sederhanakan begini dengan pengalaman saya. Waktu saya ditunjuk menjadi chapter presiden, memang pada saat itu saya itu sedang dalam proses recovery, katakanlah demikian ya, secara roh gitu ya, secara rohani. Dari apa yang kita bicarakan tadi itu terjadi kepada saya. Jadi 15 atau 20 tahun yang lalu itu jalan ceritanya adalah dimulai dengan ketika saya sedang direkovery oleh Tuhan masuk kepada pelayanan yang dipimpin oleh Roh, maka hal yang pertama adalah orang dewasa itu memiliki responsibility gitu ya, tanggung jawab, menjalankan chapter itu kan menjalankan tanggung jawab gitu kan. Nah, pada saat itu responsibility di dalam kehidupan saya ketika Tuhan merecovery pemahaman saya tentang bagaimana dipimpin oleh Roh. Nah, ketika itu saya diangkat menjadi chapter presiden, Bro Franz. Saya diangkat menjadi chapter presiden. Di situ saya paham bahwa itu harus dimulai dengan diri saya gitu ya. Dan pada saat itulah saya bertanggung jawab dalam menjalankan chapter, mengadakan pertemuan, membuat menjaga komunikasi satu dengan yang lainnya, karena memang kalau hanya sekedar menjalankan organisasi itu akan naik dan turun gitu ya. Tapi kalau itu dimulai dari diri kita, tidak akan pernah turun, kita akan terus naik, kita akan terus maju gitu ya. Dan secara otomatis juga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan bahwa yes, dia benar-benar the man of God yang sedang dipakai oleh Tuhan. Jadi kira-kira begitu, Bro Franz. Lead by example. Dimulai dengan terima kasih. Menjadi contoh. Ya. Yeah. Thank you, Pak. Terima kasih. Oke, ada Pak Hendra sudah muncul. Silakan Pak Hendra. Ya. Kata-kata Pak. Ya, saya mau tambahkan bahwa kita adalah secara fisik kita adalah manusia yang sudah dewasa ya. Yang diperlukan adalah komitmen. Makanya di dalam kepengurusan yang kali ini tahun 2020 sampai 2024 adalah kita ada personal commitment ya. Nah, komitmen itu baru bisa lahir itu kalau kita cinta Tuhan. Sama dengan kita mencintai pasangan kita. Kita memang kita karena kita sudah punya komitmen. Tanpa diminta pun kita akan memberikan apa yang kita punya. Ya, bahkan yang tidak kita punya pun kita akan cari dan kita berikan semuanya. Jadi yang perlu dipraktekkan adalah yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita adalah kita harus cinta Tuhan dulu.
baru cinta itu mengalir kepada sesama. Nah, dari situ itu dua itu kita praktekkan, maka baru kita bekerja sungguh-sungguh. Dan lakukanlah, tahu atau tidak tahu, kita lakukan saja. Karena kenapa itu adalah sebuah proses. Jadi apa yang saya lakukan di Kalimantan Barat dulu adalah, yang terpenting bagi saya adalah kerja. Jadi kemanapun saya pergi, saya bawa majalah Voice, kemana saya pergi, saya ketemu sama siapa, saya berbicara tentang firman Tuhan setiap ada kesempatan. Nah, itu yang saya lakukan. Dan yang dikatakan Pak John Thompson, itu start dari kita itu sangat benar. Saya sering katakan bahwa 3S yang sering saya praktekkan di dalam melayani maupun berbisnis, start yang pertama adalah start from yourself. S yang kedua adalah start from the smallest thing, then the great thing will be given to you. Jadi selalu start dari hal-hal yang kecil apa yang kita ketahui, dan itu kita lakukan terus-menerus. Dan start from now. Nah, jadi ya, S yang ketiga itu memang harus start dari sekarang, tidak bisa menunggu. Kita tidak bisa bergantung kepada orang, tapi kita tetap bergantung kepada Tuhan, kemudian kita dululah yang bergerak memberi contoh itu. Jadi dengan demikian akan terjadi satu kedewasaan di mana kita diproses lebih cepat lagi. Nah, makanya kita harus lebih banyak berbuat. Jadi the more you walk the talk, then you talk the walk, ya. Jadi kita boleh banyak merencanakan, boleh banyak bicara, boleh banyak harapan, tapi kalau gerakan kita kurang, tidak seimbang, lebih kecil perbuatannya, ya otomatis kita kedewasaannya bertumbuhnya juga agak lambat gitu. Nah, itu yang saya bisa tambahkan. Jadi supaya kita di dalam melayani Tuhan itu kita benar-benar mengalami kedewasaan dengan komitmen, yaitu dengan mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Yaitu dari saya. Thank you Pak Hage yang berbagi melahirkan begitu banyak chapter di Kalimantan Barat juga ya. Jadi kita di Kalimantan Barat. Thank you Pak Hage. Baik, untuk closing saya minta kesediaan dari Pak Akid boleh memberikan closing statement dan juga doa penutup Pak sebelum kita bubar pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi orang-orang paling berbahagia di dunia. Pagi Mr. Janu, pagi Bro John Thompson yang sudah men-sharingkan kebenaran Tuhan dengan sangat baik. Pagi Pak Heros, pagi Franz yang selalu semangat, ya. Pagi Bro Arfi Anton yang berkobar-kobar, ya, yang sudah mulai menggerakkan FGB dalam arti dengan katedral dan sebagainya di dalam vaksin. Itu suatu terobosan yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Hendra Gunawan, senior daripada FGB, yang tetap mendukung sampai hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini Engkau mencerihkan mata hati kami yang buta, supaya benar-benar pikiran kami harus diubahkan. Pikiran kami harus tertuju kepada Kristus. Kalau kita menjalankan segala hal tertuju pada ajaran daripada Kristus dan mau serupa dengan Kristus, maka kita akan mencapai kedewasaan. Kedewasaan itulah yang merupakan buah daripada kami untuk mengantarkan FGB MFI menjangkau jiwa. Visi misi FGB MFI begitu jelas, maka kami pelayan-pelayan Tuhan harus dibenarkan dulu. Kami tidak boleh kanak-kanak. Kami tidak boleh terlalu fokus kepada diri kami sendiri. Kami tidak boleh terlalu fokus kepada keduniawian. Maka kami harus fokus kepada Tuhan. Maka pada pagi hari ini, perbaharuilah pikiran daripada kami. Hanya Roh Kudus yang dapat berbarui kami. Maka akhirnya, kami setelah mendengarkan firman ini, kami dimateraikan, kami dikuatkan, kami diurapi. Sehingga kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, pelayan Tuhan yang dewasa, bukan pelayan Tuhan yang mau menonjolkan diri atau mempunyai motivasi yang terselubung, yang tidak kelihatan, yang Tuhan tidak suka itu. Maka pada pagi hari ini juga kami tidak boleh suam-suam kuku lagi, tapi kami harus berkobar-kobar. Roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Biar Roh Kudus
Nyalakan roh kami, nyalakan semangat kami dalam pelayanan yang begitu mulia ini. Jadikan kami sebagai pejuang-pejuang daripada Kristiani, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Luar biasa. Yes. Thank you, Pak. Ada pengumuman tambahan Pak, kalau enggak kita close Pak. Halo Pak Yudi. Ya Pak Indra. Jam 7 sore ya. Halo. Ya, halo Pak, gimana Pak? Sorry terputus. Tanggal 10 April itu jam 7 sore ya. Ya, 7 malam Pak. 7 malam ya. Oke, jadi mau dibuat flyernya itu. Ya, betul Pak. Jadi pakai flyernya stres aja. Apa Pak judulnya Pak? Win over stress. Win over stress. Apa siapa Ya. stres nih? Kalau nggak mau ya stress free. Oke. Jadi di antara dua coba dipikirkan mana yang lebih bagus. Oke. Kata-kata stres sebenarnya di dalam bahasa Inggris kurang ya. Yang ada distress ya Pak Yudi ya. Apa Pak? Distress. Stres itu. Stress free. Kalau distress yang ada. Distress. Oke. Itu Jadi juga- tanggal 10 itu juga Ya, kita- menyangkut pikiran tuh. Hah? Itu juga menyangkut pikiran. menjangkut pikiran semua, makanya Roma 12 ayat 2 itu harus kita praktekkan. Tapi dalam prakteknya kebanyakan kita susah jadi pelaku firman. Iya. Kita Belajar. ingin berubah, tapi ketika lingkungan kita sangat ngepres itu ya, itu yang membuat pikiran kita ini jadi kacau. Ya, kali ini karena memang COVID telah mengubah banyak usaha-usaha menjadi semakin berat nampaknya ya. Jadi akibatnya banyak orang stres ini. Oleh Ya, karena itu, Hmm. how to win over stress, how to be distress free. Distress free. Ya, distress free. Nanti mesti ngomong-ngomong sama Pak Bumbuanan dulu. Kata-kata stres apa yang benar apa distress. Oke. Ya. Jadi itulah. Jadi mungkin itu yang kita ngobrol aja. Ibu bilang ya. Ada. Masih ada ya Johnny Wu. Masih di sini. Johnny Wu, you are very faithful. Ya. Stress free. Yeah, you are very faithful to West Borneo. Bagus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Brother Johnny mau undang saya ke Malaysia. Mesti. Thank you. Pak John Thompson. Yes, sir. Dia hantarkan biodata kepada saya. Oh, biodata. Melalui WhatsApp. Saya boleh openkan di pusat, FTB pusat. Oh, I will. You send me your photo and a brief biodata. Okay, bye. Okay. I will send you. Thank you. Thank you. Ya, bagus. This morning, your message is luar biasa. Like Short, neat, and straight to the point. yes. That is very nice. Thank you. Not this morning only. Every day. I Every haven't day. have a chance to attend. The first time I attend Pak John Thompson punya. Oh This iya. is my first time attending your Yeah? pembicaraan. Oh ya. Yeah. When Dr. Antonio say, hey, there is a pembicaraan. I say, I thought I see wrongly. I telah tersalah baca. Saya ingat jam 9 malam. Bukan, jam 9 pagi. Atau karena terlalu pagi ini teman-teman Kalimantan Barat ini harusnya banyak. Iya Pak, nanti kita fleksibel Pak, gantian pagi, gantian malam, nanti informasi hasilnya. Oh, oke. Apakah kita bisa bareng tanggal tanggal 10 kita join breakfast meeting pagi hari? Bentar ya. Tanggal 10. Tapi 10. Pembicaranya Pak Bernard. Tanggal 10
Halo. Pak Hendra, Pak. Oh, tanggal 10 tuh Pak. Jam 7 malam. Itu malam ya. Oh, 7 malam. Ya. Itu Sabtu malam dibuat yang virtual ya. Jadi Sabtu pagi kembali kepada offline meeting ya. Sabtu paginya berarti nggak ada, Pak. Nanti offline itu tanggal 24 April. Oh ya. Jadi akan kembali kepada pertemuan biasa di restoran Gajah Mada setiap Sabtu pagi. Sebulan sekali aja dia. Oh. Ya baguslah. Kan sudah bisa jumlahnya terbatas ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, boleh lah. Aku pikir kita harus buat seperti itu Pak John, yang kita biasa kita land live dulu ya. Sehabis setiap acara kita berikan tanya jawab. Jadi dalam Zoom meeting itu jangan speakernya cuma satu, tapi lebih banyak adalah narasumbernya banyak, mungkin sampai 5 orang. Jadi satu orang bicara 10 menit, kemudian lebih banyak yang bertanya dan mengemukakan pendapat seperti dari Pak Frans dari Sekadau itu. Jadi sehingga akan semakin banyak mereka mendapat. Jadi firman Tuhan boleh disisipkan dikit-dikit, tapi maksimum satu orang cuma bisa 10 menit bicara. Selebihnya adalah tanya jawab, question and answer aja. Itu mungkin akan lebih mempercepat pengetahuan mereka tentang gospel itu. Itu usul saya. Ini ada dari DKI 1 apa 2 itu, dari Mande dan kawan-kawan bikin lagi untuk Lampung itu. Pembicara bakal sampai 6 tuh kan. Ada 6 orang kayaknya, ada David Sadikin, ada Dani Mande, ada Pak Sastra, ada lagi siapa lagi Kak? Ditambah dengan istri almarhumnya Tekli itu ya, di Lampung itu. Nah, jadi mungkin itu jauh lebih bagus, lebih efektif. Jadi jangan semata-mata firman Tuhan terus satu orang gitu, jangan. Kesaksian dari 5-6 narasumber itulah apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Ya cobalah lihat ada flyernya, nanti saya kirimkan ke Yudi ya. Ya, baik. Saya sudah terima sih, jadi saya kirimkan. Oke, apalagi? Oke, bye-bye. Ya, bye-bye. Great week Sampai ahead. berjumpa lagi. Bye-bye. Ya, bye-bye. Jumpa lagi. Ya. Nah, boleh saya tahu perkembangan Pak Arpi? Udah bagaimana perkembangan Arpi kita? Apa regional kita? Hah? Kemarin udah bikin itu ya, calendar of event. Itu nggak bisa ngambil Udah barang bikin lagi, Pak Jan. Iya. Di RD 6 lumayan lah si Ati ini. Jadi kita ada di Sambas juga kita ada membuka chapter. Chapter baru, terus di Sekadau dan sekitarnya ada yang baru-baru juga sih. Udah mulai on fire lah daerah-daerah nih. Cuman Sanggau sama Pusat Damai Bodok tuh boleh. yes. Pak Frans. Bro Frans. Siap. Untuk pusat damai sosok kan sosok sudah ada ya. Cuman nanti ke Pusat Damai karena kebetulan saya dipercaya menjadi VREP wilayah luar kota, ya kan. Untuk Sanggau memang sudah mulai tahapan-tahapannya, begitu. Mohon doa. Di sini ada orang Pusat Damai ini, William namanya. Amin, puji Tuhan. Mudah-mudahan bisa menjadi ya saya bisa kontakkan sama beliau nanti. Mudah-mudahan, mohon doa. Sanggau harusnya dia lebih besar ya, mungkin lebih muda sebenarnya. Dulu kan Kapolres Joni saya lupa lah Pak Joni orang Batak juga, tapi setelah pindah terus hilang. Banyak juga orang PTP 13. Jadi Sanggau memang harus lebih cepat dikerjakan tuh. Sama Ngabang tuh saya lihat udah hilang ya. Ngabang di bawah siapa Jadi ya? Sanggau ini tinggal nunggu jadwal Pak Bro, nunggu jadwal kapan kita bikin perdana dulu. Jadi nanti beberapa teman juga sudah banyak yang tunggu nih. Jadi supaya Sanggau ini segera dikukuhkan begitu. Ya. Kalau Ngabang gimana itu? Ngabang itu agak vakum memang Pak, dengan Pak Musa masih belum ada ganti figur yang baru. Ya, Pak Musa memang dulu lebih banyak di pelayanan di gereja Betani ya. Mungkin sudah lama itu, udah 15 tahun yang lalu, sudah 20 tahun. Jadi mungkin cari lagi siapa anak-anak mudanya di sana. Nanti saya kirim coba satu nama ya. Coba hubungi ya. Ngabang ya. Kalau Sungai Pinyu pun seharusnya sudah ada ya. Tapi udah ada chapter belum ya Sungai Pinyu? Sungai Pinyu ya harusnya Pak Misraim. Sungai Pinyu belum. Iya, Pak Misraim tuh di Anjungan dekat sekali sih. Ya.
Sebenarnya ya memang aku pikir sudah waktunya ya, karena Sungai Pinyu itu 18 tahun yang lalu harusnya sudah terbentuk. Tapi karena ada satu orang yang menentang, akhirnya sampai hari ini nggak ada terbentuk. Ya, Iya betul. jadi saya pikir Sungai Pinyu juga urgent karena dari Pontianak sangat dekat ya. Kalau kota-kota lain yang lebih kecil, Anjungan masih ya kalau ada syukur. Karena kalau saya sih prinsipnya adalah one town one chapter ya. Minimal itu one town one chapter lah. Luar biasa. Baik, Pak Hendra. Ya, tapi paling tidak kita kulturnya orang Kalbar itu kan ngopi-ngopi ya. Jadi hampir setiap kota, setiap desa itu pasti ada orang ngopi-ngopi, 2-3 orang ngopi-ngopi gitu ya. Nah itu mungkin juga bisa dibentuk satu chapter gitu. Jadi baru bisa dibina pelan-pelan untuk datang ke chapter kota terdekat kalau ada bikin acara apapun. Ya seperti Nangapino, Melawi itu kan, Sintang itu jaraknya 80 km. Belasan tahun yang lalu sampai sekarang kita juga berharap dia bertumbuh. Nah akhir ini kelihatan sudah mulai bertumbuh juga. Tinggal Putus Ibau, Semitau dan sebagainya. Kalau dari Sekadau naik lagi Semuntai juga bisa kan. Semuntai cukup besar sekarang ini. Juga bisa dibuat itu. Iya, mohon doa semuanya Pak. Karena zaman dahulu kala kita setiap kota kita singgahi itu. Intinya Pak Bro, kalau menurut saya, ini saya sebenarnya setuju dengan multiplikasi itu ya. Multiplikasi itu tidak akan jalan kalau seandainya member-member atau kita-kitanya ya memang tidak menambah jiwa, memenangkan jiwa-jiwa baru begitu. Ya memang. Jadi butuh bergerak aja. Kalau saya kan mantan salesman ya. Kalau salesman itu saya diajari satu moto dulu ya. Jangan tinggalkan toko tanpa kamu dapat order. Jangan tinggalkan satu kota kalau kita tidak dapat minimal 1 hingga 2 orang untuk yang tahu tentang full gospel ini minimal. Jadi benar sekali. Karena saya banyak masuk ke toko-toko, jadi orang-orang toko itulah yang saya jadikan member. Jadi sehingga minimal untuk dapat 2 orang, 3 orang satu kota itu sebenarnya tidak sulit. Yang penting bergerak. Jadi kalau satu orang salesman ditarget 10 toko harus beli barang, dia bisa mencapai 60% aja, sudah dapat nilai angka 6 itu udah bisa lulus. Betul sekali Pak Bro. Gospel, kita cuma diharapkan 1 atau 2 aja. Padahal itu masih di bawah target ya. Jadi memang harus ada yang moving terus, yang bergerak terus untuk dari ke kota ke kota. Jadi kita perlu jangka orang juga, yang banyak bepergian juga, terutama orang-orang marketing ya. Nah, cuman sekarang lewat Zoom juga mereka banyak bisa menginjil juga dari kota ke kota, ya. Karena saya lihat orang jual barang sekarang sudah bisa ke seluruh Indonesia. Jadi orang Sekadau pun tiba-tiba bisa jadi kaya raya ya, hanya jual terasi. Saya kemarin mau beli terasi dari Singkawang, itu kehabisan stok ya. Padahal dia ada di Singkawang, kirimnya ke seluruh Indonesia. Jadi pola pelayanan kita untuk mengembang pesat lewat internet bisa cara begitu, ya. Jadi jangan segan untuk menyampaikan firman Tuhan lewat medsos bagi anak-anak muda yang hampir tiap hari ada di ya. Nah kalau kita sudah bisa offline dari kota ke kota, kita mulai. Saya lihat di Pontianak udah bagus ya. Kadang-kadang mereka kumpul cuma 8 orang, 10 orang. Jadi protokol kesehatan tetap dijaga, tidak rame-rame, tapi ada pertemuan. Karena apa? Kita kalau tidak kenal itu kan tidak sayang, Pak. Jadi kalau sudah kenal, kita bercanda pun lebih lepas begitu. Ya, penginjilan pun lebih gampang masuk. Itu yang saya bisa sharingkan lagi. Ya. Halo. Ya, baik Pak. Kami menyimak. Oke. Nah itu aja. Ya, oke, silakan yang pada kegiatan main olive silakan. Kita akan ya di apa namanya? Halo, selamat pagi. Ya Pak Alim mau bicara, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bro Thompson dan juga Pak Hage Pak. Ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Saya dalam kota Sekadau. Jadi saya menanggapi usulan Pak Hage
ini apa namanya Zoom, kemudian audien Zoom itu diberikan kesempatan bertanya, itu sangat bagus, sangat brilian, Pak. Ya. Kemarin lalu saya grade hanya untuk chapter Skadau dan Kawi itu ketika selesai menyampaikan sesi, saya juga sebetulnya hanya melalui dengan Skadau dalam kota, saya juga ngajak Soso, ngajak Ayah, dan setelah itu saya meminta mereka memberikan pertanyaan. Luar biasa, Pak. Efeknya luar biasa, Pak. Jadi pandemi ini saya rasa ada berkat blessing in disguise. Jadi kita bisa ngomong langsung dengan leader kita dari seluruh Indonesia, bahkan nasional gitu ya. Jadi presiden chapter kita yang di Hulu pun yang ada jaringan internetnya merasa disapa, diteguhkan. Itu luar biasa, Pak. Bahkan kalau misalnya Pontianak mengadakan Zoom meeting, kalau kami yang di Hulu ini juga di ini, meskipun kehadiran kami nggak bisa, tapi katakanlah setiap chapter ada diberikan kesempatan bertanya 1-2 orang, itu luar biasa, Pak, menurut saya efeknya, Pak. Baik, Pak. Jadi yang bagus, Pak. Jadi hasil dari kemarin yang dengan Pak Vincent hari Kamis itu rata-rata mereka itu merasa luar biasa. Pak sosok itu Pak Vincent menjanjikan akan Zoom dengan mereka, Pak. Ya. Demikian, Pak. Ya, yang dari kami, Pak. Jadwal tuh. Ada Zoom. Ya, dengan chapter. Jadi kan visinya merasa waduh disapa dengan Pak Anton, Pak Vincent, dengan Pak Hage, wah pasti luar biasa, Pak. Pak Pauliang suruh sering-sering bicara itu. Betul Pak Hage. Iya. Ya karena Pak Pauliang ini dia sangat mungkin sekali. Ya. Saya sering bicara Pak Hage. Ya. Karena Pauliang ini dia ini masih full bisnis gospelman nih. Jadi full bisnis gospelman, bisnisnya makin banyak sampai merambah ke seluruh Indonesia. Amin. Banyak bisnisnya, Pak. Nah, jadi dia banyak keliling, nanti tanya aja dia setiap datang ke satu kota. Karena dia mau keliling seluruh Indonesia nampaknya Pak Pauliang. Iya, dia keliling membangun bisnis yang besar, ya kerajaannya makin besar. Kerajaan Tuhan itu besar, amin. Ya, begitu kerajaan bisnis plus kerajaan Tuhan kan jalan, Pak. Kerajaan Tuhan dari dulu udah besar, tanpa kita pun sudah besar. Betul, hanya kitanya yang kecil ya. Haleluya. Oh Yudi, Ya Pak. Johnny Wu itu dari mana? Dari Kucing? Johnny Wu itu dia direktur misi untuk Full Gospel sekarang, yang dulu pernah dipegang oleh Tan Tek Seng. Dan dia masuk zaman setelah tidak ada. Jadi Johnny Wu ini orangnya memang suka jadi speaker. Jadi dia listener yang baik sekaligus speaker yang bagus. Dan beliau ini punya hati untuk melayani seluruh dunia. Sudah ke Myanmar, sudah ke Vietnam juga. Dan dia bisa 3-4 bahasa. Hebat. Jadi ya karena dia representatif perusahaan Amerika di Shanghai dan di Malaysia. Indonesia di bawah dia juga dalam bisnis ya. Jadi Johnny Wu bisa kita kerjasama untuk keliling kemana-mana, terutama untuk Indonesia lah. Saya sangat berharap kalau setiap provinsi itu minimal ya ada satu chapter berbahasa Inggris yang dimana bisa bekerja sama dengan mereka untuk bicara di seluruh kota di Indonesia ini. Mungkin Pak John nanti bisa bantu mewujudkannya. Ya, English chapter kita jalan nggak? Apanya? English chapter kita yuk. English chapter sekarang udah mulai bagus ya, di Balikpapan jalan tuh. Enggak, di Pontianak. Di Depok jalan. Pontianak? Masih vakum, Pak. Masih vakum ya. Nggak bisa, aduh, iya ya. Yudi lah, bangkitkan Yudi kan bahasa Inggrisnya apa? Makanya nanti kita usulkan ke Pastor Bekti yang dari Jabar, yang berkedudukan di Depok, mereka setiap Jumat itu kan berbahasa Inggris. Jadi bulan depan juga Johnny Wu bicara, Bumbunan bicara, dari Pak Angwan, Tony Angwan yang masukkan ke sana, saya mencoba masukkan ke Pastor Bakti. Jadi nanti kita coba bentuk yang bahasa Inggris, juga Pak Yudi, terus Pak siapa lagi itu, Sugianto, Helmi, suruh jadi pembicara aja di. Helmi gimana Helmi? Helmi udah lama nggak kelihatan Pak. Oh. Ya.
tahu siapa yang bisa follow up dia yang lebih dekat nggak? Belum tahu siapa yang bisa. Iya. Yang bisa follow up dia sebenarnya Sukianto ya. Karena dulu mereka bersama-sama Ya, jadi guru bahasa Inggris. Jadi karena ya sebenarnya saya lihat pembicara berbahasa Inggris banyak di Pontianak ya. Jadi justru bisa keluar gitu. baik Pak. Oke. Thank you lah Pak dan Pak John atas hadirnya Pak Anton. Kita tutup dulu ya. Helmi, halo, Helmi, Brother Helmi. Thompson. Yeah, I know you from your picture. Oh, yeah, from my picture. Yes. Yeah, from my profile picture. Yeah, we miss you, brother. Because you know, English chapter now inactive. Vacuum. I think you must make English chapter establish. He already disappear and must Meeting Pak Hendra Gunawan, Dr. Anton, and other. Dr. Bumbunan. Dr. Bumbunan, and you did also. Yalah. Zoom, right? Yeah, on Zoom, yes, on Zoom. I think, What's the point? bro. Yes. Okay, so what is your point, Pak? Yeah, my point. Want to ask you become a member Full Gospel to running to come back again. To come back again and reappear, not disappear only, but reappear. The lost come back again. The lost son, not the lost son. He's not the lost son. He was found it. Will come home. Will come home. Come home. Ya. Oke, kita sampai jumpa di 10 April malam jam 19 saja. Baik. Ini nanti chapter-chapter luar kota nanti kita kasih linknya semua. Nanti di akhir acara boleh tanya jawab tentang pengembangan chapter. Baik, Pak. Thank you ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Jumpa ya Pak Poliam, Pak Miki, Pak Anton, Pak Diam. Ya, Thank you, Bro Yudi. God bless you. Terima kasih, Pak Hage. Terima kasih semuanya. Anton, Sampai jumpa lagi. Fran, Yo. Hage, Pak William, Christian, Daniel.